Kalau ada yang menamparmu, berikan dia senyuman. Lah, kok gitu? Kembali lagi di Cornerstone Connection. Oh, Ya ampun. Berarti dia kayak suka pilih kasih gitu dong. Pilih kasih banget. Dan dia ngebandingin, gue lebih kaya daripada lo. Nggak banget. Kok cerita lu ini kayak mirip-mirip ya sama pelajaran kita? Justru kita harus kasih perhatian kepada mereka, karena bagaimanapun Yesus pun juga sudah mengajarkan kepada kita untuk kasihi musuh kita. Bukan hanya kasihi musuh kita, tapi justru dikatakan berdoalah juga bagi mereka. Pada dasarnya semuanya murid-murid Yesus punya plus minusnya, punya kekurangan, punya kelebihannya. Begitu juga dengan kita. Memang sebenarnya ini menjadi tugas kita bersama untuk share the God's love, membagikan bagaimana kasih Kristus itu kepada semua orang. Kenapa? Karena mereka Guys, tau gak sih? Aku tuh punya temen. Temen aku ini orang kaya sih. Tapi dia suka banget nge-compare kehidupan sosialnya dia dengan temen aku yang lain. Tapi temen aku yang lain itu kayak lebih di bawahnya dia gitu loh. Ya ampun. Berarti dia kayak suka pilih kasih gitu dong. Pilih kasih banget. Dan dia ngebandingin, gue lebih kaya daripada lo. Nggak banget. Kok cerita lu ini kayak mirip-mirip ya sama pelajaran kita minggu ini? Ya, coba cek iya deh deh kayaknya. Yang pelajaran ke-11 dan judulnya itu Panggilan Yesus. Iya nih aku tadi udah baca sedikit-sedikit sih. Udah belajar dikit-dikit. Kalau kayak gitu kamu tahu dong. Iya, tapi kurang kalau kita belum belajar bareng. Oke. Nah, tapi kita harus peduli juga sama teman-teman kita. Coba kasih tahu dulu kalau mereka belum punya bukunya. Gerena dong, promosiin dong. Untuk teman-teman yang belum punya buku yang kayak kita pegang, teman-teman bisa langsung kontak ke sosmed Hope Channel Indonesia atau komen dan juga hubungin call centernya supaya bisa punya buku yang kayak kita pegang ini. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pelajarannya ya. Oke, Aku mulai duluan. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka yang telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain.
Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Oke, kita udah baca ya. Di sini tuh diceritain Yesus itu turun ke tempat datar di mana banyak orang Yudea, Yerusalem, Tirus dan Sidon berkumpul untuk mendengarkan Yesus berkhotbah nih. Dan di situ juga banyak banget orang-orang yang mau disembuhkan. Mereka yang sakit dan kerasukan roh jahat disembuhkan oleh Yesus juga. Lalu kemudian Yesus ini mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kebahagiaan sejati dan peringatan bagi mereka yang bergantung pada kekayaan dunia. Terus apa, Gav, yang kamu dapat dari pelajaran ini? Terus ya lanjutannya itu tuh Yesus menyebutkan berkat bagi yang miskin, lapar, dan tertindas, serta celaka. Dan bagi yang kaya, kenyang, dan dihormati oleh banyak orang. Terus Yesus juga mengajarkan kasih yang luar biasa, seperti mengasihi musuh, berdoa untuk yang mengutuk, dan memberikan lebih dari yang diminta. Menarik banget ya. Berarti intinya adalah Yesus mengajarkan kita untuk hidup dengan kasih. Benar banget. Dan juga kebaikan. Dan mengikuti prinsip Tuhan. Lakukan kepada orang lain seperti yang kamu ingin orang lakukan kepada kamu. Aku suka sih sama kalimat ini. Benar-benar. Kayak Timbal balik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak mau kalau misalnya kita mau dikasih orang lain, ya kita harus mengasihi orang lain terlebih dahulu. Gitu sih gampangnya. Lebih baik daripada kita mengulik-ngulik pembelajaran ini, mending kita saksikan dulu Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Banyak orang mengira semua murid Yesus sudah bersama dia sejak awal pelayanannya. Tapi sebenarnya nggak gitu loh. Memang ada 5 orang yang ikut dia sejak awal. Tapi sebagian besar murid baru dipanggil kemudian, di tengah-tengah 3,5 tahun pelayanannya di dunia. Nah, seperti yang ditulis dalam Injil Lukas pasal 6, Yesus sudah punya banyak pengikut waktu dia memilih 12 muridnya. Selama pelayanannya, Yesus menunjukkan kuasa Allah dengan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan menjangkau orang miskin, serta yang terlupakan. Nah, oleh karena itu, banyak yang mulai mengikutinya. Nah, di antara orang-orang itu, Yesus memilih beberapa untuk menjadi muridnya. Kepada mereka, Yesus mengajarkan prinsip-prinsip utama tentang kerajaan Allah. Bukan cuma untuk ke-12 muridnya, tapi juga untuk semua orang yang mau mendengarkan tentang kerajaannya yang baru. Nah, sekarang kalian mau nggak sih jadi salah satu murid Yesus? Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Bersama kami ada Pak Pendeta Andreas Tambunan. Kok kalian diam gitu sih? Oke, ayo bareng-bareng. Oke. Ulang. Ada Pak Pendeta Andreas Tambunan. Shalom Pendeta. Shalom Pendeta. Apa kabar Pendeta? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Gimana kabarnya kalian? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik juga. Oke. Saat ini kita sudah sampai di pelajaran ke-11 dengan judul Panggilan Yesus. Untuk ayat intinya terdapat di Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Oke. Dari pertanyaan kali ya. cerita ini kita sudah menampung beberapa pertanyaan. Asik. Yang pertama, itu aku mau bertanya. Apa yang diajarkan Yesus tentang bagaimana kita harus memperlakukan musuh? Ada yang punya musuh? Puji Tuhan enggak? Oh, puji Tuhan. enggak. Tapi kan puji Tuhan ada, jangan. Enggak ada. Iya, kayaknya kalau musuh tergantung musim kayaknya ya.
Positif. Terus ya kalau bisa ada yang nyebelin tiba jadi musuh gitu kan kadang-kadang. Nah tapi kita mau menjawab daripada pertanyaan gimana sih caranya kita mau menghadapi musuh kita dengan cara Yesus gitu ya. Kalau secara manusiawi mungkin caranya kita gitu ya menghadapi musuh balas dendam kali ya. Soalnya kan balas dendam kan hal yang terbaik gitu ya sampai saya kita buat. Tapi ternyata bagi Yesus sendiri di dalam pembelajaran kita bahkan dalam kitab Matius pun juga itu mengatakan bahwa ternyata harus kita kasihi juga musuh kita gitu. Kan sulit gak sih kalau misalnya ada orang buat kita kesel gitu contohnya, ada orang buat kita kesel tapi kita harus disuruh untuk kasihi mereka. Kira-kira gampang atau sulit? Sulit. Ya. Sulit kan? Sulit ya. Tapi mau nggak mau sebenarnya mau nggak mau ternyata kita justru harus kasih perhatian sama mereka gitu ya. Padahal kan kalau lagi kesel-keselnya sama musuh kita kan, ini musuh nih ngapain sih gitu ya, jauh-jauh lah gitu ya, buat barrier gitu biasanya, buat barrier. Tapi ternyata justru kita harus kasih perhatian kepada mereka, karena bagaimanapun Yesus pun juga sudah mengajarkan kepada kita untuk kasihi musuh kita. Bukan hanya kasihi musuh kita, tapi justru dikatakan berdoalah juga bagi mereka, ya. Karena bagaimanapun yang kita anggap sebagai musuh pun juga mereka juga manusia juga, ya. Mereka manusia yang butuh pertolongan daripada Tuhan. Bahkan salah satu caranya untuk membuat supaya mereka supaya nggak ngeselin lagi lah gitu ya, nggak jadi musuh kita, ya cuma doa. Iya, benar. Ya, nggak cuma doa ya, karena pengalaman pendeta sendiri pun juga sempat memang punya musuh gitu ya, meskipun biasanya kan cewek yang punya banyak musuh ya, daripada cowok ya. Jangan gitu dong, pendeta. Enggak ya. Jangan Sama semua ya, diperjelas. ya. Tapi bagaimanapun, meskipun punya ada yang dianggap musuh karena merugikan gitu biasanya, tapi ya tetap didoakan gitu ya, didoakan dan akhirnya kita pun juga bukan tidak emosi lagi, tapi kita bisa berdamai dengan diri sendiri dan kita pun juga akhirnya bisa memaafkan orang tersebut. Ya, jadi ternyata kuasa doa itu yang bisa mengubah diri kita, sama seperti pembelajaran kita bagaimana Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Amin. Oke. Terima kasih pendeta. Selanjutnya, Mungkin kalian ada yang mau bertanya? kamu atau aku duluan nih, Gere? Silakan. Kamu deh. Aku duluan. Oke. Baik, pendeta. Pertanyaannya, akan seperti apa dunia ini kalau misalkan semua orang itu menghidupkan prinsip kerajaan sorga yang diuraikan oleh Yesus? Kayaknya udah tahu jawabannya kayaknya kalau ini ya. Kalau bisa ditanya gimana? Belum nih. Oh belum ya. Maksudnya, kalau misal semua orang baik, contohnya semuanya orang sesuai dengan prinsip Yesus, mungkin nggak akan ada lagi rasa iri hati, dengki, dendam. Kayaknya udah nggak ada lagi deh. Ya bahkan semuanya kalau ada yang lagi kesulitan langsung dibantu. Kalau misalnya ada yang lagi sedih langsung dihibur. Nggak dibiarin gitu aja. Mungkin kalau semuanya sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan kepada kita, mungkin Yesus sudah datang kayaknya ya, langsung jemput kita semua. Ya, jadi memang sebenarnya ini menjadi tugas kita bersama untuk share the God's love, membagikan bagaimana kasih Kristus itu kepada semua orang. Kenapa? Karena mereka pun juga siapa tahu teman-teman kita yang lain belum mengenal bagaimana sebenarnya prinsip kehidupan daripada Yesus itu sendiri. Ya, mungkin ada yang hanya kenal Yesus karena dari orang tua contohnya. Ya, akhirnya ikut ibadah ya ikut-ikutan aja gitu, bukan karena based on want to know about Jesus gitu. Makanya penting sekali bagi kita untuk dapat melihat bahwa kalau misalnya semua orang jadi baik, puji Tuhan. Nah, kayak gitu. Oke. Kejawab, Val? Terjawab. Oke. Kurang yang bagus. Oke, Gerena nih. Oke, pendeta, ini untuk pertanyaan terakhir. Dapatkah kita menghidupkan prinsip yang disampaikan dalam khotbah di atas bukit tanpa Yesus? Ini dia. Ya, kira-kira bisa gak kita sebagai manusia, ya, jika kita sebagai manusia, kita ingin menghidupkan satu prinsip dari khotbah di atas bukit, berarti dari firman Tuhan ya, tapi dikatakan tanpa adanya Yesus. Kalau secara kasat mata dunia gitu ya, secara kasat mata manusiawi, bisa-bisa aja. Tapi menjadi pertanyaan berikutnya adalah berdampak atau enggak, kan gitu.
ya kan, berdampak atau enggak. Ingat bahwa murid-murid Yesus semuanya penuh dengan kelemahan. Jadi nggak ada yang sempurna murid Yesus. Ya. Bahkan ada yang tahu siapa murid pertama yang Yesus panggil? Lupa lagi. Lupa. Ya, Filipus. Jadi kalau Filipus Baru adalah menjawab itu tadi. Oh, mau jawab itu. Oh iya. Jadi, Tapi lupa aja ya. iya, jadi ternyata Filipus sendiri yang pertama kali dipanggil, dia itu adalah salah satu murid yang pertama, namun dia bukan paling sulit, dia paling lama untuk percaya sama Tuhan. Oh. Dipanggil pertama tapi paling lama untuk percaya gitu ya. Jadi pada dasarnya semuanya murid-murid Yesus punya plus minusnya, punya kekurangan, punya kelebihannya. Begitu juga dengan kita. Ya, maka menjawab pertanyaan daripada Gerana tadi, bisa gak sih kita menghidupkan tanpa Yesus? Kan ada ya dalam firman Tuhan ya, kalau misalnya kita di luar daripada Yesus, kan kita nggak bisa buat apa-apa. Ya kan? Bahkan di dalam ayat di Alkitab, di dalam pelajaran kita, ya kalau kita buka di pelajaran kita, maka Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Ya, Galatia 6 ayat 9 sampai 10 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, jadi based on apa yang kita lakukan, tetap harus membawa Yesus di dalamnya. Ya, jadi kalau misalnya contohnya tidak bawa Yesus di dalamnya, berarti hanya covernya aja dong, kayak baiknya gitu. Tapi ternyata ada di balik, setelah nggak ketemu sama teman-teman kita gitu ya, di rumah sama orang tua kasar gitu ya. Kan nggak ada yang tahu kayak gitu ya, Bel ya. Bisa-bisanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bawa Tuhan dalam kehidupan kita sebagai remaja-remaja, maka yakin dan percayalah bahwa prinsip-prinsip Yesus itu akan terlaksanakan dengan baik. Bahkan bukan hanya itu saja, bahkan tadi sebagai ayatnya, kalau kita kayak malas banget gitu ya buat baik, gitu ya. Kalau kita malas ngapain sih buat baik? Jahat sama gua kok gitu ya. Gak ada kok baik-baiknya gitu ya. Maka dikatakan kita akan jadi lemah. Kalau kita lemah, maka kita pun juga akan kesulitan untuk mengejar tabiat-tabiat Kristus. Makasih Pendeta atas jawaban-jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan kita. Sama-sama. Dan pada saat ini kita akan menyaksikan segmen Apakah Pendapatmu? Halo, nama saya Christopher Samuel Leonard Sinaga. Saya kelas 11 dan saya berasal dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, saya Putri Rompas, saya kelas 11 dan saya bersekolah di Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, nama saya Nehemia Riz, saya kelas 11, saya bersekolah di Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, nama aku Natania, aku kelas 11 dari SMA Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, nama saya Felix, saya dari kelas 11 dari Sekolah Perguruan Advent 1 Jakarta. Saya pernah mendengar cerita Yesus berkhotbah di atas bukit, dan pelajaran yang saya dapatkan, Yesus melakukan mujizat-mujizat di atas bukit itu dan banyak orang yang melihat mujizat itu. Pernah, kalau dari saya, yang saya ketahui itu orang-orang tuh merasa bahagia atas khotbah yang Yesus berikan kepada mereka, dan Yesus itu tulus memberikan kebahagiaan itu kepada orang-orang. Pelajaran yang saya dapatkan, Tuhan Yesus itu tidak pantang menyerah untuk memberikan Injil-Injil kepada orang-orang yang tidak mengenal Dia. Saya pernah mendengar tentang Yesus berkhotbah di atas bukit, dan pelajaran apa yang bisa dapat saya ambil adalah bahwa Yesus sangat berani melakukan khotbah di atas bukit dengan 5.000 orang. Dia membuktikan bahwa dia adalah anak Tuhan yang turun dari surga untuk menyelamatkan kita semua. Iya, aku pernah mendengar cerita Yesus berkhotbah di atas bukit, dan pelajaran yang aku bisa dapatkan, Yesus itu sangat baik hati karena dia mau berusaha untuk menginjil dimanapun, kapanpun, dan berapa banyak orang pun yang mendengarkan. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Oke, jadi tadi kita kan udah dengar nih
respon dari teman-teman kita. Sekarang aku menanya, apakah pendapatmu? Gimana pendapat kalian ke pertanyaan ini? Pertanyaan tadi. Kalau ini kan pertanyaannya kan, kalau kita mendengar tentang cerita Yesus berkhotbah di atas bukit, terus apa yang bisa kita dapatkan? Menurut aku sih mengasihi sih, pelajaran mengasihi. Kalau ke Gerena? Sama kayak kamu. Sama. Oke. Kalau Feli? Aku sama. Karena sama ya. Kan pelajarannya kan Yesus tuh lagi ceritain bagaimana yang di Lukas 6 ayat 12-13 tadi. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara 12 orang yang disebut rasulnya. Dan di situ tuh ceritanya tuh Yesus tuh kasih tahu gimana kita tuh harus mengasihi teman-teman kita, orang-orang seiman kita. Jadi harus sama gitu loh. Oke, tadi kita udah dengerin pendapat kita dan pendapat teman-teman kita. Saatnya kita bakal mendengarkan kesimpulan yang akan diberikan oleh pendeta. Silakan pendeta. Oke, baik, terima kasih. Baik, menjadi kesimpulan kita pada pelajaran yang ke-11 ini adalah bagaimana kita menjawab dari panggilan Yesus itu sendiri. Mungkin panggilan Yesus bagi kita, ya, Yesus sudah memanggil kita berkali-kali. Namun lihat bagaimana panggilan yang diambil oleh murid-murid Yesus, meskipun mereka punya kekurangan yang mereka miliki, tapi mereka tidak mengendorkan akan panggilan itu. Mereka tidak menunda-nunda, tapi mereka tetap melanjutkan, menerima, bahkan dengan iman mereka. Mereka tetap mengikuti Yesus. Sebagaimana pelajaran pada saat ini pun juga menjelaskan bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu. Mengapa? Karena Yesus itu akan menggenapi hukum Taurat itu, sehingga semua firman-firman, bahkan perintah-perintah hukum-hukum yang ada dapat menuntun kita menjadi sama seperti Dia. Bahkan diberikan kepada kita, yaitu ajaran-ajarannya yang kudus. Sebab apa yang menjadi utamanya adalah based on kasih itu sendiri. Maka karena kasih Yesus kepada umat manusia, maka untuk melindungi akan setiap umat dari pelanggaran-pelanggaran itu, maka Yesus harus menunjukkan prinsip-prinsip kebenaran. Ya, jadi prinsip-prinsip kebenaran itu bukan hanya 1-2 babnya aja, enggak, tapi seluruh dari firman Tuhan, prinsip kebenaran itu. Karena yang menjadi bagian kita adalah Yesus ingin kita semua dapat selamat gitu ya. Apalagi bagi teman-teman, sahabat-sahabat Cornerstone dimanapun kita berada, Tuhan inginkan kita menjadi satu sama seperti Kristus dalam tabiatnya. Jadi kalau misal ada yang masih punya sifat benci, sifat dengki, sifat iri, ini harus diperhatikan baik-baik. Karena Tuhan inginkan kita supaya kita dapat saling mengasihi, saling membantu. Karena kalau semuanya menjadi satu sama seperti Kristus, siapa tahu Tuhan pun juga akan datang segera, bakal menjemput kita masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Terima kasih pendeta. Thank you Pak Pendeta. Atas kesimpulannya. Oke. Sekarang kita boleh minta Pak Pendeta untuk mendoakan pelajaran dan teman-teman yang di rumah yang mungkin masih mempunyai musuh Pak Pendeta. Oke, baik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah nama Tuhan. Bahkan di kesempatan pada saat ini, di mana kami telah mempelajari dari pelajaran Cornerstone, di pelajaran yang ke-11 ini, maka kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menunjukkan bagi masing-masing kami bagaimana khotbah di atas bukit itu dapat menjadi satu pedoman bagi kehidupan kami, bukan hanya untuk terhadap diri kami masing-masing, terlebih khusus juga bagi teman-teman, sahabat-sahabat, bahkan musuh-musuh kami. Ya Tuhan, ajarilah kami, meskipun kami masih sangat muda, kami yakin dan percaya Tuhan akan menuntun setiap anak-anak Cornerstone dimanapun mereka berada, bahkan yang ada studio, untuk dapat merasakan bagaimana kasih Tuhan yang akan menyelamatkan kami semua. Ya Tuhan, kami juga mendoakan bagi kami semua yang mungkin pada saat ini dalam keadaan kurang sehat. Kiranya Tuhan juga berkati mereka, anak-anak Cornerstone dimanapun berada, agar Tuhan pulihkan kesehatan mereka, sehingga mereka dapat pulih kembali, dan dapat merasakan bagaimana sukacita daripada surga. Terima kasih banyak ya Bapak, inilah doa kami sambut dan kami terima berkat Tuhan, kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Amin. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Harapannya agar kedepannya kita bisa lebih mengasihi teman-teman kita maupun musuh kita. Oke, sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.